Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan makaroni. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita bertemu pada kegiatan hari ini. Singgah sebentar di rumah Bapak Munir membeli baju dan celana. Terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah hadir. Salam hormat dari saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Klien Timur 11, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, serta staf tata usaha SD Klien Timur 11. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Klien Timur 11. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, pada kegiatan hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Klien Timur 11, yang mana kegiatan aksi nyata diseminasi positif ini merupakan salah satu tugas saya di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kota Banjarmasin untuk memenuhi tugas pada kegiatan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, untuk membersihkan waktu saya bacakan saja susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kayu Imbai. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Klien Timur 11. Kemudian pemaparan materi aksi nyata diseminasi positif di SDN Klien Timur 11. Kemudian acara yang terakhir doa dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Kayu Imbai.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Klek Timur 11 kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita diberikan kesehatan hingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan penjelasan atau paparan mengenai diskriminasi budaya positif serta salam dan selawat selalu kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Tak banyak hari ini yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang bisa berhadir untuk mendengarkan paparan penjelasan dari Bapak Hairul Nurdin mengenai diskriminasi budaya positif, serta juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Nurdin yang melaksanakan aksi nyata diskriminasi budaya positif di SDN Kelayan Timur 11. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sekolah kita akan lebih maju lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang diskriminasi budaya positif dalam aksi nyata saya untuk memenuhi pendidikan di calon guru penerap angkatan 11 Kota Banjarmasin. Bapak Ibu yang ulun hormati, di sini saya
cuma sekedar berbagi sharing pengalaman apa yang sudah saya ikuti dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kota Banjarmasin. Jadi untuk pemaparan kali ini sebenarnya saya bukan mengajari Bapak Ibu untuk apa yang dipaparkan dalam diseminasi budaya positif ini, tetapi lebih kepada sharing pengalaman dan apa yang sudah saya pelajari saja di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Nah, Bapak Ibu yang perlu hormati, hari ini kita materi kita adalah diseminasi budaya positif. Tentu saja budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di lingkungan sekolah kita itu terdiri dari berbagai macam komponen-komponen yang ada di dalamnya, yaitu warga sekolah. Warga sekolah terdiri dari guru, kemudian siswa, dan orang tua serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan diseminasi budaya positif ini, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan terwakili pada saat saya memaparkan budaya positif dalam slide-slide yang selanjutnya. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian apakah Bapak Ibu setuju juga apabila pemberian hadiah atau penghargaan bisa meningkatkan prestasi siswa? Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Atau apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita sama-sama lihat pada konsep materi yang ada di budaya positif itu sendiri. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, kemudian budaya positif yang ada di sekolah adalah lingkungan yang mendukung perkembangan akademik, kemudian sosial, emosional, dan karakter siswa secara holistik. Kemudian seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, staf, dan orang tua bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan penuh hormat di mana individu merasa dihargai. Materi kita tentang budaya positif ini nanti lebih menekankan kepada siswa dibandingkan dengan kita sebagai guru dan pemangku lain. Karena apa? Karena di kurikulum Merdeka ini konsep pendidikannya adalah berpusat pada murid atau berpusat pada siswa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah di sekolah ini adalah untuk bagaimana kita bisa menuntun siswa, kemudian menghamba pada siswa, dan di budaya positif ini juga bertujuan untuk bagaimana bisa siswa itu bisa berkembang dan bagaimana dia sebagai individu merasa dihargai di lingkungan sekolah kita ini. Nah, ini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ini nanti yang akan saya kemukakan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang pertama adalah konsepnya tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku siswa. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari budaya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman.
Nah, itu adalah pengertian dari disiplin positif. Nah, lalu bagaimana disiplin positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita? Yaitu kita lebih menekankan kepada pengelolaan perilaku siswa dengan cara mendukung, menghargai, dan menguatkan mereka. Nah, disiplin positif ini fokus pada membimbing siswa. Kita fokus pada membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, kemudian mengembangkan tanggung jawabnya, dan bagaimana mengembangkan pemahaman pada diri siswa tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif di sekolah tidak hanya meningkatkan perilaku siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, di dalam budaya positif, di situ banyak sekali budaya positif yang sekolah akan banyak sekali kita temukan bahwa di sekolah itu terdapat peraturan-peraturan, kemudian di sekolah itu terdapat bagaimana cara mendisiplinkan siswa, kemudian di sekolah kita ini gimana keadaan prestasi akademiknya seperti apa, kemudian di sekolah kita ini bagaimana juga menanamkan perilaku hormat menghormati, tegar rasa, dan lain-lain. Nah, itu adalah komponen-komponen isi daripada di dalam budaya-budaya yang ada di sekolah kita. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan supaya budaya ini menjadi sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang sangat yang bermakna bagi siswa gitu. Nah, jadi disiplin positif ini kalau sudah kita tanamkan pada diri kita pada diri siswa, maka nantinya akan membawa nilai-nilai kebajikan universal pada diri siswa. Dalam hal ini di kurikulum Merdeka ada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya, yang sudah mewakili daripada semua aspek daripada dalam diri murid tersebut, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 komponen yang ada dalamnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, jadi ketika kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita, maka akan tercipta pada anak tersebut nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalamnya, yaitu anak bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menanamkan nilai-nilai agama itu dalam diri anak. Jadi intinya adalah bagaimana anak itu bisa mengikuti perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangannya, serta bagaimana kita menanamkan bagaimana anak itu berakhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Kebinekaan global, bagaimana anak bisa berbaur, membuka wawasan, dan cakap dalam wawasan gitu. Dalam wawasan abad 21 ini, anak bisa mengikuti perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman sekarang sudah semakin maju, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang, sehingga anak juga harus dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman di abad 21 ini. Kemudian yang berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong dalam profil Pancasila, bagaimana kita bisa menanamkan pada diri siswa itu nilai-nilai kerjasama, kemudian nilai-nilai tanggung jawab, dan kesadaran pada dirinya tentang bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, gitu, sehingga bisa terjalin dengan baik.
Yang keempat adalah mandiri. Bagaimana anak bisa berpikir, mengelola pikiran mereka supaya bisa menciptakan segala sesuatu dalam pikiran mereka itu, supaya bisa kreatif lah gitu. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis juga bagaimana anak bisa mengembangkan ide-ide mereka, bisa mengembangkan kreativitas mereka dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang terakhir adalah kreatif. Anak bisa menciptakan segala sesuatu dari pikiran mereka. Kreatif bisa menciptakan sesuatu yang lebih bermakna dan bisa berguna bagi mereka sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya adalah ada kata hukuman, ada kata konsekuensi, dan ada kata restitusi. Nah, ketiga kata ini mungkin seringkali kita dengar, apalagi hukuman seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, kemudian konsekuensi juga seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah ini. Hukuman, kemudian kalau hukuman biasanya itu biasanya berhubungan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalnya ketika anak terlambat, hukumannya ini, gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian konsekuensi itu adalah ketika peraturan itu dibuat, maka diberikan konsekuensi, yaitu hukuman. Gitu. Kemudian restitusi nanti saya paparkan ketika materi selanjutnya, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, di sini kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini ada ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Ketika kita melanggar peraturan misalnya, harus apa sanksinya gitu. Jadi harus terjadi, harus dilaksanakan karena kita melanggar peraturan misalnya. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid pada jangka waktu pendek. Dan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman lebih kepada korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi, korban bisa diabaikan, dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Itu bagian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selebihnya bisa Bapak Ibu baca di layar ini. Nah, kalau hukuman ini disebutkan adalah sesuatu identitas yang gagal, dan identitas yang sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat negatif. Kemudian kalau konsekuensi bersifat netral, sementara restitusi bersifat positif. Nah, jadi ketiganya ini identitasnya beda-beda. Kalau hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Kenapa jadi hukuman bersifat negatif? Karena kadang-kadang kita ketika murid melanggar hukuman, kadang-kadang kita sebagai seorang guru sempat kata-kata awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Kadang-kadang terbesit seperti itu.
Kalau konsekuensi karena dia melanggar peraturan, maka kita mengatakan lakukan apa yang saya katakan menurut pada peraturan. Tetapi kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu lakukan? Kita menanyakan kepada murid dari dalam lubuk hatinya, sesungguhnya apa yang dia lakukan, jadi sampai dia melakukan seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Nah, berdasarkan bagian yang telah kita baca tadi, maka penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah bahwa hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, kemudian bisa berupa fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana yang sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, maksudnya begini, ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita perkuat dengan restitusi, maka ketika dia kembali ke kelompoknya, seakan-akan anak tersebut tidak pernah melakukan kesalahan karena dia sudah menyadari dan memperbaikinya dari mereka sendiri, kesadaran dari mereka sendiri, dan teman-temannya juga paham gitu pada dia. Gitu. Selanjutnya, ini mungkin bisa Bapak Ibu bedakan yang mana konsekuensi dan yang mana yang hukuman. Ada beberapa contoh di layar, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Benar sekali, ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, betul sekali, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ketika dia melakukan kesalahan sendiri, maka dia sendiri yang memperbaikinya. Dia mencoret-coret meja sebagai langkah untuk memperbaiki, dia sendiri yang membersihkannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena menggunakan masker sekolah biasanya dibuat oleh sekolah atau institusi yang dibuat satu arah, bukan kepada musyawarah semuanya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, banyak sekali alternatif yang bisa kita lakukan selain menyuruh anak mengangkat satu kaki di depan kelas. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, kalau konsekuensi bisa misalnya ketika dia merusak pensil teman, kita suruh mengganti karena itu berdasarkan tanggung jawabnya sendiri, bukan kepada menyuruh mereka membersihkan WC. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ya, ini adalah contoh-contoh hukuman dan konsekuensi di dalam perilaku murid sehari-hari di sekolah. Nah, Bapak Ibu, mungkin seringkali kita memberikan siswa itu ketika dia berprestasi, misalnya ketika dia berhasil melakukan sesuatu, seringkali kita memberikan hadiah atau penghargaan. Nah, di sini kita akan melihat dihukum oleh penghargaan. Nah, ini adalah konsep bagaimana
maksudnya dihukum oleh penghargaan itu. Dihukum oleh penghargaan adalah konsep yang menggambarkan efek negatif dari penghargaan yang berlebihan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan penghargaan atau hadiah, tetapi dalam konteks yang seperti apa gitu. Artinya tidak berlebihan atau tidak tepat dalam konteks pendidikan dan pengetahuan. Meskipun penghargaan biasanya dimaksudkan oleh kita untuk memotivasi perilaku positif yang ada pada siswa. Dan ada situasi di mana penghargaan itu dapat menjadi kontraproduktif, bukan produktif lagi, tetapi kontraproduktif. Memang pada dasarnya di awal-awal memang produktif, tetapi kalau kita keseringan berlebihan maka menjadi kontraproduktif atau bahkan merusak perkembangan baik itu intrinsik siswa dalam diri siswa maupun ekstrinsik siswa. Nah ini penghargaan ini bisa berpengaruh pada diri siswa, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena berlebihan tadi. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, baik itu hubungan dengan teman sebayanya maupun dengan guru maupun dengan orang lain. Gitu. Misalnya ketika kita memberikan penghargaan tahun ini, tahun depan tidak lagi memberikan penghargaan, keseringan memberikan penghargaan, maka murid bisa berpikir, oh kenapa Bapak Ibu tidak pada memberi saya hadiah lagi. Nah akhirnya siswa menjadi merajuk lah, ngambek lah. Nah ya Allah, akhirnya siswa menjadi ngambek dan merajuk pada gurunya karena keseringan gitu. Jadi itu maksudnya bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat kalau terlalu berlebihan, dari produktif menjadi kontraproduktif. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan penghargaan pada murid yang berprestasi atau juara misalnya lomba apa misalnya tahun depan sedikitannya misalnya penghargaan, maka kreativitasnya menjadi menurun. Hadiahnya sedikit gue aja. Tahun depan kita seadanya aja, tidak latihan lagi, seadanya aja latihannya, sehingga kreativitasnya menjadi menurun. Kemudian penghargaan menghukum siswa. Menghukum siswa maksudnya lama-kelamaan dari siswa itu akan seakan-akan penghargaan itu merupakan hak bagi dia, sehingga karena dia berpikiran itu adalah hak bagi dia mendapatkan penghargaan, maka itu terus-menerus menghukum perasaannya. Nah, kemudian motivasi dalam diri. Ketika anak sudah, maksudnya gini, motivasi dalam diri intrinsik itu, anak itu dalam diri sudah mempunyai kesadaran. Ketika dia memetik sampah tanpa disuruh oleh guru, itu artinya dia sudah memiliki kesadaran dalam diri. Maksudnya itu intrinsik dalam dirinya. Nah, ketika kita memberikan hadiah yang berlebihan, maka dia akan terfokus pada hadiah itu, maka akan menggoyahkan kesadaran dalam dirinya, akan disiplin itu. Maksud seperti itu. Itu kira-kira penjelasannya. Nah, kita lanjut kepada konsep yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu keyakinan kelas ini masih terasa asing di telinga kita, lebih kepada peraturan kelas. Jadi di setiap sekolah tentu saja ada kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang di dalamnya untuk tujuan menertibkan siswa dan lain-lain. Nah, di sini ada istilah keyakinan kelas. Di slide ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sebelum itu saya gambarkan dulu ilustrasi tentang peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Ini adalah suatu peraturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini adalah peraturan. Nah, biasanya Bapak Ibu peraturan ini dibuat itu oleh sekolah biasanya.
Ada juga sekolah sudah memiliki peraturan lama, kemudian peraturan lama itu perbarui kembali, kemudian di print, ditempel kembali di dinding kelas atau sekolah. Nah itu biasanya peraturan itu dibuat satu arah. Kadang-kadang dulu peraturan itu dibuat kadang-kadang tidak melibatkan siswa atau bahkan tidak melibatkan orang tua. Karena peraturan itu biasanya peraturan yang umum kita buat, yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah oleh siswa. Biasanya ketika siswa memasuki halaman sekolah, itu kita sudah membayangkan peraturan seperti apa yang ada. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian dilarang terlambat ke sekolah, artinya harus hadir ke sekolah tepat waktu. Gitu. Demikian pula peraturan menggunakan helm itu biasanya dibuat oleh satu institusi saja. Itu misalnya dibuat oleh pihak kepolisian saja. Kemudian menggunakan masker, memiliki peraturan penggunaan masker itu dibuat oleh misalnya pihak kesehatan dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat demi keselamatan misalnya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Ini yang saya dapatkan pada yang saya dapatkan di pendidikan ketika saya mengikuti materi-materi modul-modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu materinya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dapat memusatkan perhatian pada pembentukan budaya kelas. Karena apa? Karena lebih menekankan pada nilai-nilai dan prinsip yang diyakini bersama oleh seluruh anggota kelas. Nah, tujuannya apa? Untuk mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka, karena mereka memahami alasan dibalik perilaku mereka tersebut. Nah, apa bedanya dengan peraturan kelas? Peraturan kelas seringkali dirasakan sebagai aturan yang dipaksakan, kemudian yang menyebabkan siswa merasa tertekan atau hanya mematuhinya saja karena takut akan konsekuensinya. Kemudian konsekuensi itu biasanya sanksi misalnya. Karena cenderung kepada kepatuhan yang mungkin tidak sepenuhnya mengembangkan pemahaman siswa. Jadi itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan hasil kesepakatan, hasil kolaborasi, hasil diskusi antara guru dan siswanya kalau di kelas. Kalau di sekolah misalnya hasil dari keyakinan sekolah misalnya hasil dari kesepakatan antara guru, orang tua, murid, serta komite sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Dan biasanya peraturan bersifat mengikat, karena mengikat akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, ini adalah prosedur tata cara bagaimana kita menerapkan pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas. Kita mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan apa yang akan disepakati. Kemudian mencatat semua masukan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian mengganti kalimat negatif dan positif. Contoh misalnya kata jangan diganti dengan yang lain, yang positif. Karena kata jangan misalnya bermuatan konotasi misalnya. Kemudian dilarang diganti dengan kata apa misalnya, supaya kata-katanya menjadi positif. Apalagi misalnya dan lain-lain. Nah, ketika sudah terkumpul curhatan-curhatan, ide-ide dari siswa, maka kita kumpulkan pendapat siswa itu dalam membuat keyakinan kelas. Setelah kumpul lalu kita susun. Nah, setelah kita susun, kita setujui dan kita tanda tangani baik oleh guru kelasnya maupun dengan ibu kepala sekolah misalnya. Lalu keyakinan kelas itu kita tempel di kelas kita, dinding kelas kita, gitu. Contoh misalnya anak-anak ini dilarang membuang sampah sembarangan. Apa ya kalau kita ganti kata-kata yang bagus sedikit,
Ya, yang lebih bagus lah sedikit, yang lebih positif ya kira-kira apa kira-kira tanggapan dari anak-anak misalnya kan seperti itu. Ujar anak-anak ada Pak kalau melihat tulisan di dinding mana gitu, ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah ya itu bagus. Oke. Kemudian ketika ada kemarin ada si Salwa misalnya menyontek tempatnya di sebelahnya misalnya, kayak Pak ujar awalnya dilarang menyontek Pak, kata bapaknya bagaimana kalau kata-katanya lebih kita halusin lagi. Misalnya gini, dilarang menyontek, kalau belum nyontek atau apa, misalnya anak-anak tidak bisa mencurahkan pendapatnya, guru yang membantu misalnya. Kalau menyontek itu jujur atau tidak anak-anak? Tidak Pak. Nah kalau menyontek berkaitan dengan kejujuran. Misalnya kita contohkan bagaimana kalau jujur dalam bertindak, karena kan dia menyontek dia bertindak. Nah setuju nggak anak-anak? Nah masih banyak lagi contoh yang lainnya misalnya dilarang terlambat ke sekolah, kita ganti dengan hadir ke sekolah tepat waktu. Itu adalah salah satu contoh kalimat-kalimat positif yang ada pada keyakinan kelas. Itu adalah perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah itu adalah konsep-konsep yang saya pelajari pada modul 1.1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Kita lanjutkan, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi posisi kontrol guru ini ada 5. Nah, ini sering dilakukan oleh guru. Jadi guru bisa melakukan sebagai pemukul, kemudian guru seakan-akan bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru bisa bertindak berteman kepada murid, dan guru sebagai pemantau bagi murid, serta guru bisa menjadi manajer bagi murid. Nah, seperti apa penjelasannya ini? Nah, sebelum saya jelaskan, saya paparkan ke langkah berikutnya, terlebih dahulu saya ingin meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira Bapak Ibu itu berperan sebagainya seperti posisi apa dari mengontrol posisi ini. Apakah Bapak Ibu berposisi sebagai kontrol seorang pemukul, kemudian apakah posisi Bapak Ibu sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian apakah Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai teman dan pemantau, kemudian apakah juga sebagai manajer. Nah sekarang saya bagikan stick note-nya kepada Bapak Ibu ya. Jadi saya bagikan stick note-nya. Ya, stick note-nya. Silakan Bapak Ibu untuk menulisnya. Nanti bisa ditempel di sini, ya. Bisa ditempel di sini. Nah, tulis dari 5 pilihan posisi kontrol guru yang mana yang menurut Bapak Ibu berposisi sebagai menghukumkah, membuat merasa bersalahkah, teman atau memantau atau manajer. Silakan Bapak Ibu tempel saja silakan tempel. Ya, tempel di atas sini. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya,
Silakan dijawab Bapak Ibu dan ditempel. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kemudian ada yang menuliskan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Ada juga yang menuliskan sebagai pemantau. Ada yang menuliskan posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada juga sebagai teman. Kemudian manajer, kemudian teman. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi posisi kontrol seorang guru ini. Nah, dari apa yang Bapak Ibu tempel tadi, di sini saya ingin memaparkan apa itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Marilah kita ikuti contoh video posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol seorang guru sebagai seorang penghukum. Nah, Bapak Ibu, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman.
posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu tadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Kita lanjutkan. Nah, dari kelima
video yang telah kita saksikan tadi, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan, yaitu bagaimana posisi guru itu sebagai penghukum dilihat dari kata-kata dari ibu gurunya yang kadang-kadang bisa menghardik, kemudian menunjuk atau berkaca-kaca pinggang, kemudian bisa juga membentak. Kita lihat dari video seperti tadi. Nah, dampak dari kata-kata tersebut, menghardik, menunjuk, membentak itu, maka akan berakibat anak menjadi pendendam dan tidak menyukai gurunya, gitu. Nah, kemudian bagaimana video yang kita saksikan kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, dari video tadi kita bisa menyaksikan bahwa suara ibu gurunya itu bersuara lembut, namun tetap menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan gurunya menderita, itu karena gurunya dibuat merasa bersalah karena misalnya seakan-akan mau ditegur oleh kepala sekolah misalnya, gitu. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Bagaimana posisi kontrol sebagai seorang teman? Guru terlihat tadi bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya seperti apa? Murid bisa tergantung pada satu orang saja. Kemudian guru yang lain mungkin tidak disukainya karena dia menganggap guru itulah yang dianggapnya sebagai teman. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Bagaimana dengan posisi pemantau? Nah, kalau posisi pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar. Kemudian identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Ini biasanya berpedoman pada kata-kata guru tersebut pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, dampaknya seperti apa? Maka anak akan terbayang dampaknya, yaitu akan diberikan konsekuensi atau hukuman, yaitu hukuman tidak diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Terakhir, posisi guru sebagai manajer, suaranya bersifat netral, kemudian tercipta identitas yang positif atau berhasil. Kemudian guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya murid menjadi mandiri, kemudian peserta didik bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itu adalah posisi-posisi kontrol guru. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling efektif adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Kenapa? Karena guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu secara bermakna, sehingga pertanyaannya itu dikembalikannya kepada siswa itu sendiri. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh siswa, dan menemukan solusinya adalah siswa itu sendiri. Seperti itu. Nah, dampaknya adalah murid bisa mandiri, bisa berpikir sendiri. Kemudian dia bisa memecahkan masalah sendiri. Jadi kesimpulannya, dari 5 posisi kontrol guru itu yang paling efektif adalah guru harus bertindak sebagai seorang manajer di kelasnya. Betul. Nah, kita lanjutkan ke konsep yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dikemukakan oleh teorinya adalah Dr. William Glasser. William Glasser menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau untuk bertahan hidup itu sudah jelas bahwa kebutuhan manusia itu tentu saja ketika dia ingin bertahan hidup, maka kebutuhannya yang harus dipenuhi adalah makan, kemudian minum,
kemudian sandang dan pangan dan perumahannya juga harus terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia yang berlaku di sekolah adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis siswa. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa yang ingin diterima oleh mereka biasanya ingin disupply oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, karena dia suka pada gurunya, maka dia ingin merasakan kasih sayang yang maksimal dan rasa ingin terima yang maksimal gitu. Nah, biasanya mereka suka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Gitu. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kata lainnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan mereka. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ketika dia memiliki kebutuhan dasar atas penguasaan, atas pengakuan dan kemampuannya, mereka biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh terhadap orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Yang berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, dia bisa bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar ini biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga ingin berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan mereka suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka menunggu dan suka menggemaskan. Nah, ketika mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu, gitu. Itu kebutuhan-kebutuhan yang ada menurut teori Dr. William Glaser. Itu. Kita balik ke slide kita. Nah, ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia yang ada di kehidupan sehari-hari di kelas kita. Ini, aku senang sekali main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini adalah contoh-contoh anak-anak yang ingin merasakan 4 kebutuhan dasar tadi selain yang bertahan hidup, yang 4 kebutuhan psikologisnya, yaitu mendapatkan kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Itu contohnya. Nah, sehingga anak-anak ketika dia mendapatkan kebutuhan itu, maka dia merasakan bagaimana dunia mereka yang berkualitas. Dunia yang berkualitas. Saya terangkan sedikit seperti apa dunia yang berkualitas itu. Nah, jadi bagi kita Bapak Ibu, mungkin ketika kita
dulu masih kecil, beranjak remaja, dewasa, dan sekarang sudah menjadi seorang guru, maka tentu saja kita mempunyai dunia yang berkualitas. Nah, di dalam dunia berkualitas ini kenangan-kenangan kita dari masa kecil sampai sekarang ini tentunya pasti ada, pasti berkualitas, pasti ada yang yang kita kenang gitu, yang menarik untuk kita kenang. Misalnya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Misalnya, jadi Bapak Ibu pasti tahu siapa itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilainya seperti apa? Misalnya. Kemudian kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Misalnya, sudah menjadi seorang guru. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa pada titik puncak Anda. Dan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Nah itu nanti murid-murid kita pun ketika dia sudah merasakan dunia yang berkualitas pada saat mereka masih kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, sampai menjadi orang yang jadi apa misalnya, mereka pasti ada kenangan-kenangan seperti ini, ada dunia yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, berikutnya konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih asing mendengar kata segitiga restitusi ini. Nah, untuk menjelaskan bagaimana pemahaman tentang segitiga restitusi, apa sebenarnya segitiga restitusi, saya akan putarkan video berikut ini. Buang. Ayo ngomong itu. Oh ya. Kalau matiin. Ini segitiga restitusi. Ini adalah demonstrasi konseptual yang saya buat dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah pengertian dari restitusi. Ini adalah pengertian dari restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada saya membuat skenario kasus kepada siswa saya yang ada di dalam kelas. Muhammad Nayan, siswa kelas 5 datang terlambat ke sekolah. Bagaimana, seperti apa penerapan segitiga restitusinya?
Kemudian skenario kasus yang kedua, Salwa siswa kelas 5 mencontek pekerjaan temannya saat dilaksanakan ulangan harian.
Ini tanggapan dari peserta didik setelah memperbaiki kesalahannya dalam skenario kasus tadi. Kesimpulannya adalah dengan kita menggunakan segitiga rekonstruksi, maka siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan mereka secara positif. Dan diharapkan kita sebagai seorang guru juga bisa memposisikan diri sebagai manajer dengan memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan untuk berkembang secara akademis maupun sosial. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pemaparan yang saya sampaikan dalam kegiatan kita hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Kalian Timur 11. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kalian Timur 11 beserta Bapak-bapak, Ibu Guru SDN Kalian Timur 11 yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, yaitu aksi nyata saya sebagai tugas saya untuk menyelesaikan pendidikan di program Guru Penggerak Angkatan 11 di Kota Banjarmasin ini. Sebelum kita menutup acara, lebih dulu ulun ingin menyampaikan pantun kepada Bapak Ibu. Ikan lohan muter-muter, cukup sekian dan see you later. Iwang haruan dibuat dalam kapi, cukup sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk membacakan hamdalah. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.